Saudara-saudaraku, kita berjumpa lagi di dalam Sapa Gembala GKI Gunung Sahari. Tema hari ini adalah hidup bersatu dan bekerja sama. Sedang bacaan dari Alkitabnya diambil dari Lukas pasal 14 ayat 11 dan 14. Sebab setiap orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi yang merendahkan diri akan ditinggikan. Engkau akan diberkati, sebab orang-orang itu tidak akan dapat membalas kebaikanmu. Kebaikanmu akan dibalas oleh Allah pada waktu orang-orang yang baik dibangkitkan kembali dari kematian. Saudara-saudaraku, hidup bersatu dan bekerja sama sesama manusia itu selalu susah, tidak pernah mudah. Sebab utamanya adalah mungkin karena manusia itu pada dasarnya egois, suka pikirkan dan pentingkan dirinya sendiri. Sehingga ketika semua orang seharusnya satu, ada saja sebagian orang yang maunya berbeda, sehingga mereka bisa dirasakan sebagai pengkhianat. Sebaliknya ketika semua orang seharusnya berbeda, ada saja sebagian orang yang maunya satu, sehingga mereka bisa dirasakan sebagai komplotan. Padahal pengkhianatan dan komplotan itu hanya merusak, tidak pernah membangun hidup yang satu dan bekerja sama manusia. Kapanpun, dimanapun. Kalau demikian, bagaimana sih caranya kita bisa hidup bersatu dan bekerja sama? Menurut Yesus, paling tidak dua cara ini bisa tolong kita hidup bersatu dan bekerja sama. Cara pertama, hidup bersatu dan bekerja sama itu butuh kerendahan hati. Menurut Yesus, kerendahan hati itu panggilan supaya setiap orang mau hidup di depan Allah lebih daripada hidup di depan manusia. Sebab di depan sesamanya manusia, orang bisa sembunyikan hatinya yang sombong, yang merasa lebih baik, lebih benar dari orang lain. Contohnya di satu pesta, orang-orang bisa saja sembunyi-sembunyi saling cari tempat atau posisi yang paling utama atau terhormat bagi dirinya sendiri, sebab dia merasa bahwa dirinya itu paling baik, paling benar, paling hebat daripada orang lain. Tapi di depan Allah, orang tidak bisa sembunyikan hatinya lagi. Allah tahu dengan jelas siapa yang rendah hati dan siapa yang tinggi hati. Allah meninggikan orang yang rendah hati karena hanya kerendahan hati bisa bangun dan memungkinkan hidup bersatu dan bekerja sama manusia. Karena itu, mungkinkan manusia kerjakan dan hasilkan hal-hal baik yang besar bagi sesama manusia dan bagi Allah. Sebaliknya, Allah merendahkan orang yang tinggi hati karena ketinggian hati malah merusak dan mustahilkan hidup bersatu dan bekerja sama manusia. Karena itu mustahilkan manusia juga untuk bisa kerjakan dan hasilkan hal-hal baik yang besar bagi sesamanya dan bagi Allah. Contohnya adalah almarhum Presiden Nelson Mandela di Afrika Selatan. Ia dipenjara dan disiksa selama 27 tahun karena menentang pembedaan orang berdasarkan warna kulit. Setelah bebas dari penjara dan jadi kepala negara, jadi presiden, dengan rendah hati ia nggak merasa lebih baik dan lebih benar daripada para musuh dan penyiksanya. Karena itu ia bisa ampuni dan ajak kerjasama para musuh dan para penyiksanya. Akibatnya, seluruh rakyat Afrika Selatan bisa bersatu dan bekerja sama, bangun kehidupan yang maju dan sejahtera di Afrika Selatan. Cara yang kedua, hidup bersatu dan bekerja sama juga butuh ketulusan hati. Seperti halnya kerendahan hati, menurut Yesus, ketulusan hati pun merupakan panggilan supaya setiap orang hidup di depan Allah lebih daripada di depan manusia. Sebab di depan sesama manusia, setiap orang masih bisa sembunyikan ketidaktulusan atau pamrih di hatinya dalam semua perkataan dan perbuatan. Contoh, orang yang buat pesta bisa saja ia hanya undang mereka yang
bisa balas kebaikannya dan beri keuntungan kepadanya. Tapi di depan Allah hati setiap orang terbuka dan tampak jelas bila di dalam hatinya ada atau tidak ada ketulusan, ada atau tidak ada pamrih dalam setiap kata atau perbuatannya. Allah bukan hanya telah ciptakan kita dalam Kristus untuk berbuat baik satu sama lain. Seperti kata Rasul Paulus, kita ini diciptakan Allah dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. Allah juga ingin segala perbuatan baik kita satu sama lain dilakukan dengan setulus hati, tanpa pamrih seperti kata Yesus. Allah terbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan turunkan hujan bagi orang yang benar dan yang tidak benar. Matius pasal 5 ayat 45. Dan hebatnya, Ia melakukannya terus-menerus tanpa henti. Sesungguhnya hanya perbuatan baik yang tulus dan tanpa pamrih bisa membangun hidup yang satu dan bekerja sama. Sedang perbuatan baik yang tidak tulus dan berpamrih justru hanya merusaknya. Contohnya, Ibu Hana Amalia Vandayani Ananda, saya suka menyebutnya dia Ibu Teresanya Indonesia. Melalui yayasan yang bernama Pondok Kasih di Surabaya, ia berbuat banyak sekali kebaikan, setulus hati, tanpa pamrih kepada kaum miskin dan terbuang, termasuk bayi atau anak yatim piatu, lansia, pengemis, preman, waria, pekerja seks, kaum LGBT, penderita AIDS, dan lebih banyak lagi. Mereka semua ia berdayakan dan ia manusiakan. Akibatnya, ia bisa satukan dan kerjasama dengan banyak pihak dari pelbagai agama dan pelbagai lapisan masyarakat di dalam dan di luar negeri yang menghargai, dukung segala perbuatan baiknya yang tulus dan tanpa pamrih itu. Ya, hidup bersatu dan bekerja sama yang bisa kerjakan dan hasilkan banyak hal baik yang besar. Hampir selalu adalah buah dari perbuatan baik dari sebanyak mungkin orang yang rendah hati dan tulus hati. Semoga kita mau menambah jumlah dari orang-orang yang rendah dan tulus hati. Amin.